pengantar ilmu hukum, pengantar ilmu hukum, mata kuliah pengantar ilmu hukum. Mata kuliah ini sebagai mata kuliah prasyarat untuk memasuki mata kuliah setelahnya. Mata kuliah setelahnya itu apa? Mata kuliah seperti mata kuliah hukum perdata, mata kuliah hukum pidana, mata kuliah hukum tata negara, dan seterusnya dan seterusnya. Itu lebih kepada hal yang lebih spesifik lagi. Maka mata kuliah pengantar ilmu hukum ini sifatnya hanya menghantarkan secara umum saja. Maka kalau dilihat teman-teman di RPS ini kami sudah susun, ya, yang pertama di situ yaitu capaian pembelajaran lulusan CPL-nya. Dilihat bahwa kita sebelum masuk tema tentang mata kuliah kita, capaian yang hendak dicapai dalam mata kuliah ini adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi mata kuliah ini terkesan memang sangat umum, ya, memang mata ilmu, tetapi memiliki orientasi yaitu ketakwaan. Jadi hukum itu tidak hanya berbicara masalah normativitas tertulis semata, tetapi ada ending yang pada akhirnya adalah kepatuhan. Bukan hanya kepatuhan terhadap yang namanya normativitas hukum itu semata, tetapi kita melakukan pengabdian yang paling ending yaitu kepada Tuhan yang Esa. Apalagi di fakultas syariah dan hukum. Maka berbicara masalah pengantar ilmu hukum itu mencetak agar supaya manusia atau mahasiswa ini menjadi manusia mahasiswa yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu didefinisikan bukan seperti yang kita sering dengar, baju takwa itu enggak, gitu ya. Baju takwa atau masjid takwa enggak gitu. Tetapi definisi yang namanya takwa itu adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Tuhan. Itu kira-kira semacam itu. Ini mencetaknya sampai segitunya gitu. Sehingga di samping capaian sikap itu menjadi mahasiswa yang bertakwa, juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Jadi hukum tadi kita sampaikan bahwa untuk melakukan keadilan, mencapai keadilan, hukum itu mencapai keadilan. Orientasi akhir yang namanya hukum itu keadilan. Maka banyak sekali orang yang ketika keadilannya diberangus, maka rasa keadilannya hilang, maka dia perlu kemudian memang dilakukan pendampingan agar supaya keadilan itu bisa tercapai. Keadilan itu bisa tercapai apabila terjadi keseimbangan dalam konteks perdata itu nanti keseimbangan itulah yang dinamakan keadilan. Lah keadilan itu bisa juga tercapai apabila kesejahteraan itu sudah tercapai. Nah, proses itulah yang sebenarnya di dalam CPL mata kuliah pengantar ilmu hukum menjadi capaian sikap mahasiswa agar supaya ketika mengikuti mata kuliah pengantar ilmu hukum bisa mencapai area yang orientasinya semacam ini. Jadi yang selanjutnya ada memiliki sikap kepekaan sosial. Jadi harus peka. Banyak sekali kalau kita membaca realitas sosial yang ada, banyak orang yang tertindas, banyak orang yang di situ tereksploitasi keadilannya, terintimidasi karena faktor dia tidak berkuasa, maka dia digusur, bahkan kemudian dia dihanguskan, bahkan diintimidasi agar supaya apa? Agar supaya mengikuti atas nama kemauan penguasa. Kira-kira semacam itu. Maka yang harus ditimbulkan oleh mahasiswa adalah kepekaan. Aturannya seperti apa sih? Nah, kira-kira gitu. Kenapa kemudian dia itu ditindas? Kenapa dia berani melakukan penindasan? Kenapa dia itu harus digusur dan semua? Apakah dia itu tidak bagian dari masyarakat? Apakah dia tidak bagian dari yang namanya warga negara? Pertanyaan itu. Sementara yang namanya hukum itu kata kuncinya adalah melakukan perlindungan. Semacam itu. Maka pengantar ilmu hukum ini menghadirkan mahasiswa supaya punya sikap peka sosial, gitu loh. Peka terhadap masyarakat, kan gitu loh. Lah peka masyarakat ini apabila tidak ada dia dalam
mahasiswa boleh jadi bukan bekal lagi tetapi menjadi saya tidak mengatakan gitu kira-kira semacam itu. Itu yang ingin dihadirkan dalam pengantar ilmu hukum. Selanjutnya yaitu juga peka terhadap lingkungan, eksploitasi. Kalau di sekitar kita itu ada eksploitasi begitu luar biasa, penambangan. Berarti penambangan. Penambangan itu, ya kalau di desa saya itu penggerusan terhadap penambangan terhadap sumber daya alam, bentuknya batu-batuan, eksploitasi. Penambangan di kali-kali sampai sekarang itu terjadi yang namanya kekeringan. Kalau dulu itu kan banyak batu-batuan, pasir-pasir di kali-kali, sekarang sudah ditambangi jadi kebutuhan manusia, jadi apa namanya ya karena eksploitasi kebutuhan dan bahkan boleh dikatakan rakusnya manusia, maka kemudian sumber daya alam ini tidak ada pengganti, bahkan kemudian terjadi yang namanya pengeksploitasi yang habis-habisan. Selanjutnya bekerja sama untuk mengembangkan pemikiran hukum berbasis nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Kenapa kemudian muncul redaksi nilai-nilai basis keadilan pemikiran hukum berbasis nilai-nilai Nahdlatul Ulama? Apakah kemudian Nahdlatul Ulama itu kemudian bisa memunculkan yang namanya pemikiran? Bahwa yang perlu dipahami bahwa Nahdlatul Ulama, satu, bahwa pengantar ilmu hukum ini kita laksanakan akan tetapi memang di bawah naungan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, nilai-nilai yang diperjuangkan atau katakan dikekehkan dikukuhkan oleh Nahdlatul Ulama itu adalah nilai-nilai aswaja. Salah satu nilai aswaja adalah iktidal. Tetapi keiktidalan atau tegak lurusnya itu sendiri perlu ada pemikiran bagaimana memformulasikan penegakan ini lebih kepada kemanusiaan. Itu kira-kira semacam itu. Sehingga tidak kemudian penegakan sifatnya memang memberikan intimidasi, pemberhalusan, bahkan kemudian melakukan peniadaan keberadaan manusia, bukan, tetapi memberikan penghargaan terhadap yang namanya manusia. Itu yang dimaksud dengan basis nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Yang selanjutnya dengan CPL pengantar ilmu hukum ini adalah bertanggung jawab di bidang keahliannya, bahwa orientasi yang namanya mata kuliah pengantar ilmu hukum karena Fakultas Hukum dan Syariah ini HKI ini itu kan memang HKI ini memang untuk mencetak menjadi yang namanya apa? Ya praktisi hukum. Apa itu gelarnya? Sarjana hukum. Salah satu praktisi hukum itu adalah advokat. Salah satu penegak hukum ada 4 caturwangsa. Caturwangsa itu penegak hukum. Yang pertama itu adalah hakim, jaksa, terusan JPU. JPU bukan sepuluh itu enggak. Itu apa? Jaksa penuntut umum. Kan gitu, kepolisian, hakim, penuntut umum dan advokat. Caturwangsa ini sebagai penegak hukum. Maka salah satu frameworknya, sikap yang bertanggung jawab aslinya, harapannya di ke depan yang sarjana hukum ini menjadi orang yang bertanggung jawab karena memiliki kompetensi untuk menjadi penegak hukum. Maka untuk masuk ke sana perlu diajarkan yang namanya pengantar ilmu hukum diantar. Beda kalau yang namanya PS, nggak ada pengantar ilmu langsung juga ke hukum jaminan. Maka kalau terlalu jauh, kalau seumpamanya dimasukkan mata kuliah, dan dulu saya pernah debat berdiskusikan. Dulu itu memang pengantar ilmu hukum di perbankan syariah itu ada, karena ini menjadi mata kuliah fakultas, sehingga karena fakultas syariah dan hukum itu kan ada PS dengan HKI, gitu. Nah akhirnya di PS ada, tetapi secara analisis terlalu jauh, harus ada pemahaman dari awal
Sementara yang namanya lulusan perbankan syariah itu bukan praktisi hukum, tetapi hanya praktisi bidang ekonomi dalam hal ini perbankan. Dia hanya tidak perlu mengetahui sampai sedetail-detailnya, tetapi hanya cukup di permukaan. Yang penting dia paham apa itu hukum itu saja. Maka dikaitkan dalam mata kuliah hukum jaminan, hukum perusahaan, kita langsung pada klik apa yang memang dituju di dalam dunia perbankan atau dunia industri bank. Ini kira-kira semacam itu. Oke, saya lanjutkan. Memiliki sikap religius dilandaskan pada nilai-nilai al-sunnah wal jamaah, menghadirkan gitu. Sikap religius itu tidak hanya berbicara masalah sholat, gitu. Tidak berbicara masalah ngaji, gitu. Sikapnya yang religius itu apakah tampilannya pakai kudu mungkin enggak cukup itu, tetapi memaknai nilai-nilai keagamaan, apa namanya, perilaku keagamaan yang di situ memang terimplementasi dalam ibadah. Itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengantar ilmu hukum itu tidak hanya kemudian berbicara mata kuliah yang sifatnya umum, tetapi tidak ada roh yang namanya roh nilai ibadah itu. Maka ada dalam hadis ajar pengantar ilmu, kalau ngerti hadis jadinya masuk ke sana, yaitu kamin amalin atau sawar bi amal dunia, karena bihusni niyah itu menjadi sebuah amal ibadah. Apa maksudnya? Bahwa setiap amal ibadah yang tampaknya itu dunia, tampaknya dunia itu contohnya apa? Makan, dilihatnya dunia enggak? Iya, makan, tidur, dan macam-macam. Tetapi itu kalau diniati menjadi diniati ibadah, maka dengan husnul niyah, niat yang baik untuk beribadah agar supaya untuk ketika kita makan itu untuk ibadahnya semangat. Ketika kita istirahat, tidur gitu ya. Kita terusan nanti habis tidur belajarnya tambah semangat, gitu. Enggak tentu, enggak tidur, kan itu kira-kira gitu. Maka di situ nafsunya menjadi makan itu menjadi ibadah. Jadi nilai ibadahnya ada. Sama dengan mempelajari pengantar ilmu hukum. Kalau orientasinya untuk membantu keadilan, mencapai sebuah keadilan, mencapai sebuah kesejahteraan, maka dengan niat yang baik, maka mempelajari pengantar ilmu hukum bagian dari tak terpisahkan dari yang namanya ibadah. Nah, kira-kira semacam itu. Oke, saya lanjutkan. Kalau sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Oke, ada beberapa tema yang di sini nanti kita akan bahas. Nanti silakan dibaca secara baik dan benar. Nih, ada beberapa tema, yaitu pertama ini pertemuan pertama, yang kedua manusia sebagai makhluk sosial. Nah, gitu. Ini pertemuan 2 dan 3. Ya, bagaimana manusia sebagai makhluk sosial itu sebenarnya karakteristiknya seperti apa? Gitu. Masyarakat hukumnya apa? Sarkum, ya, masyarakat hukum singkat jadi sarkum. Nah, gitu. Selanjutnya beberapa jenis kaidah sosial dan kaidah hukum. Selanjutnya hak dan kewajiban, tujuan hukum dan fungsi hukum. Ini pertemuan 2 dan 3. Beberapa teori tentang konsep keadilan atau konsep keadilan. Selanjutnya pertemuan keempat dan kelima, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Pertemuan selanjutnya yang masih pada pertemuan 4 dan 5, yaitu temanya subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan seterusnya. Ini termuat di dalam bahwa kewajiban mahasiswa yaitu dapat memahami dan menjelaskan pengertian dasar hukum dan sumber-sumber hukum dan asas-asas hukum. Asas hukum itu apa? Untuk pertemuan ke-6 dan sampai ke-7, yaitu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan materi tentang sistem hukum dunia dan penegakan hukum dan aliran penemuan hukum. Untuk pertemuan ke-8 ada UTS. Untuk pertemuan ke-9 setelah UTS kita akan mengkaji tentang beberapa manhaj hukum, sejarah dan tokoh-tokohnya. Pertemuan 11, 10 dan 11
mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang macam-macam ilmu bantu terhadap ilmu hukum dengan pengertian dan penerapannya. Nah, gitu. Ada beberapa yang di situ kaitannya dengan ilmu hukum, nah, dan penerapannya, yaitu ada sejarah hukum, ada sosiologi hukum, perbandingan hukum, antropologi hukum, hukum KB, Pak. Ya, hanya pengantar hukum. Apa itu sosiologi hukum, sejarah hukum? Ini dipelajari sebagai pengantar. Karena kita itu fakultas syariah dan hukum, maka kemudian perbandingannya mata kuliah strukturnya tidak ini seharusnya. Kalau di fakultas hukum ini ada sejarah hukum, ada sendiri, ada sosiologi hukum, ada perbandingan hukum. Kalau di kita itu sampai ini sosiologi hukum, tetapi tidak ada perbandingan hukum. Antropologi nggak ada, psikologi nggak ada, politik nggak ada. Nah, gitu. Filsafat, kelihatan filsafat hukum Islam gitu ada, gitu ya. Nah, gitu. Untuk pertemuan ke-12 dan ke-13, mahasiswa diharapkan dan memahami, menjelaskan tentang penggolongan hukum. Hukum digolongkan atau klasifikasi apa saja. Maka di dalamnya ini ketika kita akan membahas tentang penggolongannya menurut sifatnya, isi atau materi yang diatur itu apa saja, bentuk wilayahnya itu apakah berlaku undang-undang atau hukum ini berlaku sifatnya nasional atau lokal saja. Karena kita memahami ada teritorial nasional, maka kemudian itu hanya berlaku di nasional dan negara tertentu berlakunya. Begitu juga dari waktu berlakunya. Hukum ini berlaku mulai kapan dan berakhir kapan. Nah, di situ nanti kita akan bahas di pertemuan ke-14 dan ke-12 ke-13. Selanjutnya untuk pertemuan ke-14 ke-15 yaitu menjelaskan mahasiswa dapat menjelaskan, memahami tentang jenis lapangan bidang-bidang hukum. Bidang-bidang hukum apa saja yang itu lapangannya untuk bekerjanya hukum itu. Makanya saya katakan bahwa secara umum bahwa mata kuliah ini, lapangan hukum, mata kuliah ini memang berbicara masalah hukum. Setiap aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara masyarakat, itu memang ditata oleh hukum. Ditata oleh hukum, terjangkau oleh hukum, harus ada aturannya. Nah, disinilah kemudian lapangannya berbicara. Lapangannya apa saja? Yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum dagang, hukum pidana, hukum perdata. Ini contohnya saja. Ya, selanjutnya ada lagi nanti hukum acara, hukum perburuan, hukum pajak. Pajak itu hukumnya. Makanya kalau teman-teman itu konsultasi, teman-teman yang PS itu bisa menjadi konsultan pajak. Bisa ketika teman-teman itu mengikuti kursus apa? Kursus privat. Tahu privat? Bukan privat A, privat B. Nah, gitu. Yang A itu untuk individu, yang B itu perusahaan. Nah, pajak itu. Nah, orang yang sudah mengikuti itu bisa menjadi konsultan ketika sudah melakukan sekian kompetensi menjadi konsultan pajak. Yang dipelajari apa? Ya tentang peraturan Pak. Ada pajak perusahaan, ada BPH, itu undang-undang semuanya. Maka dikatakan hukum pajak. Hanya selanjutnya guru yang ada itu guru. Sehingga tidak semena-mena kemudian terhadap pekerja. Selanjutnya ada hukum internasional. Maka nanti kita akan membahas tentang teori tentang keadilan atau keadilan. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini nggak ada yang tanya ya? Ya. Itu aja kok.